Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Halaman 4 bawah. Faslun wa furudul wudu'i sittatu asya. Dan adapun fardu-fardunya wudu itu sittatu asya'a, ada 6 beberapa perkara. Pertama, an-niyatu, niat inda ghusl wajhi, ketika membasuh wajah. Jadi furudul wudu itu yang pertama niat, tapi pelaksanaannya niat itu berbarengan ketika dengan membasuh wajah. Jadi begini, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dimulai dari awal, Bismillahirrahmanirrahim, membasuh tangan, berkumur, hidung, berniat, nawaitu. Jadi niat itu bareng. Nawaitu, air ketika menyentuh dari muka itu baru niat. Nawaitu. Jadi bukan nawaitu wudu'ah, bukan, tapi bareng. Nawaitu wudu'al raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi. Jadi niat itu bareng ketika dengan membasuh wajah. Mandi besar sama. Mandi besar itu ketika air menyentuh dengan badan kita. Umpamanya entah kepala dulu atau tangan dulu. Tampaknya tangan dulu atau badan dulu. Nawaitul ghusla. Bukan nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar, bukan itu. Dari bareng air ketika nawaitul ghusla. Lah karuan kalau pakai shower itu karuan di bawahnya aja langsung. Tapi kalau yang pakai gayung ketika membasuh itu nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar, itu niat. Di niat itu memang bareng antara qasdu bermaksud untuk melakukan itu berbarengan dengan tindakan. Sholat makanya juga sama. Sholat itu niat itu ya ketika takbir Allah itu niat. Kalau sebelumnya bukan niat. Nah, sholli fardhu dzuhur itu belum niat. Niatnya ketika Allah Akbar. Nah, niatnya adalah niat nawaitul wudu'a atau nawaitul thaharatan boleh anil hadas. Kemudian yang kedua, ghuslul wajhi, membasuh wajah. Wajah itu dzabitnya, batasannya adalah mulai dari sini, min mana binti sya'ri ini sampai dagu memanjang. Lah, melebarnya antara ini telinga ini yang penting ini, semua harus terbasuh sampai ini. Ini namanya wajah. Jadi kalau sininya kering, ya berarti belum wudu. Wudunya belum sempurna. Jadi wajah. Dan harus pakainya redaksinya ghusl. Kalau ghusl itu artinya airnya harus mengalir. Kalau ghusl airnya harus mengalir. Tidak boleh hanya pakai diseka itu pakai kain diusap, itu tidak boleh. Itu namanya bukan ghusl. Ya, bukan ghusl. Ghusl itu airnya harus mengalir. Kemudian wa ghusl yadaini, membasuh kedua tangan. Ilal mirfaqaini ay ma'al mirfaqaini, beserta kedua siku-siku. Jadi caranya itu tangan kanan dulu sampai siku-siku, dan kalau bisa dilebih. Nah, dilebih lah gitu. 3 kali, langsung 3 kali. Tidak kanan kiri tidak. Kanan dulu 3 kali. Kalau bisa dilebih, karena nanti namanya tahjil, yaitu menjadikan bersinar nanti di akhirat. Karena nanti yang wajahnya bersinar
atau tangannya bersinar ya bekas wudhu itu. Makanya disuruh memperpanjang basuhannya itu supaya nanti semakin terang. Jadi harus lah. Bagaimana kalau ibu-ibu umpamanya di tempat umum, kadang-kadang kan tempat umum tidak mau melepas umpamanya dibasuh, boleh saja asal dibasuh bajunya umpamanya kalau tidak mau. Umpamanya di tempat umum di rest area wudhu, umpamanya kemudian campur lagi perempuan, ya tidak apa-apa dibasahi, tidak apa-apa dibasahi. Jadi tapi kalau memang di tempat yang khusus kan biasanya sekarang ini sudah ada tempat khusus semuanya. Jadi harus membasuh. Membasuh itu artinya ada air yang mengalir. Dan tidak boleh ada perkara yang menghalangi wusulul ma, sampainya air. Baik itu umpamanya getah, baik itu umpamanya cat, baik itu umpamanya kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku. Maunya pelihara kuku tapi kukunya hitam, di situ banyak kotorannya, banyak dagingnya, maunya harus dibuang. Jadi umpamanya pakai kutek yang yang cat itu, maka harus hilangkan. Tapi kalau hanya yang kayak warna itu, henna lah, itu enggak apa-apa. Jadi biasanya kan orang Arab itu biasanya digambar, enggak apa-apa kali. Yang tidak boleh itu yang cat itu, yang kutek itu, yang nah itu menghalangi. Kalau itu terhalang maka wudhunya tidak sah. Atau habis makan nangka, umpamanya kena nangka, kena getah banyak, ya harus dihilangi dulu. Nah, kalau tato itu dibikinnya jelas tidak boleh, dosa ya. Kalau sudah kadung terjadi bagaimana? Kalau kadung terjadi, kalau sekiranya bisa dihilangkan harus dihilangkan tanpa melukai. Tapi kalau menghilangkannya harus melukai maka tidak harus. Ya. Tapi jelas itu tidak boleh. Ya. Kurang kerjaan. Wa masku ba'dir ra'si, dan mengusap, lah ini mengusap namanya ini. Wa masku ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala, rambut kepala. Yang dimaksud rambut kepala itu yang ada pada durasi ini, pada wilayah ini. Jadi ibu-ibu kan kalau orang dulu kan ada yang rambutnya sampai pantat ini. Ya, saya ingat ibu saya itu rambutnya panjang. Maka tidak boleh kalau yang dibasuh, yang diusap, yang panjang bawah itu tidak boleh. Yang ada di wilayah kepala itu. Ya, minimal 3 helai. Minimal 3 helai. Nah, itu pun. Kemudian kalau itu mengusap. Kalau mengusap artinya pokoknya tangan ini basah saja. Tidak harus ada aliran air, boleh. Bahkan pakai sapu tangan basah diusapkan itu boleh. Kalau mengusap, kan yang basuh itu wajah membasuh, kedua tangan membasuh, tapi untuk kepala adalah mengusap. Kalau mengusap itu yang penting tangannya basah. Diambil air umpamanya diginikan aja basah, usap. Wa ghuslur rijlaini, dan membasuh kedua kaki, ilal ka'baini, beserta 2 mata kaki. Berarti kalau kaki juga harus airnya ngalir karena dibasuh. Ya, kaki kanan dulu. Kalau bisa sampai atas, sampai dengkul enggak apa-apa, karena itu tadi supaya nanti yang bersinar itu semakin banyak. Membasuh kaki kanan dulu 3 kali, baru kemudian kiri 3 kali. Itu. Nah, kalau basuhnya kurang dari mata kaki ya tidak sah. Nah, kurang dari mata kaki tidak sah. Maka harus mata kakinya terbasuh. Wa tartibu, dan harus urut.
Alama dzakarna, atas perkara dzakarna yang telah menuturkan siapa kita kepada artinya harus wajah dulu, tangan dulu, sebagian kepala dulu, kemudian kaki. Tidak boleh wudu kok kaki dulu baru kemudian wajah, tidak boleh. Harus sama, kaki juga sama. Kaki tidak boleh ada yang menghalangi sampainya air. Kayak tadi, getah tidak boleh, cat tidak boleh, ya. Harus dihilangkan dulu. Ya, kalau ada yang kegiatannya umpamanya tukang ngecat, ya harus dibersihkan.